Nah, sebelum sampai ke sana, ini ada sedikit berita kurang baik buat angkatan kalian. Nih bisa dilihat di poin SMPTN. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang semuanya, kelas 12 IPA dan IPS, terus juga ada beberapa wali kelas yang ikut, nih ada Bu Margaret, ada Bu Titik, dan yang lainnya mungkin nanti menyusul kalau ada waktu bisa bergabung. Nah, sesuai janji saya, hari ini kita akan membahas atau kita sama-sama diskusi nih, karena pasti banyak pertanyaan dari kalian mengenai kebijakan SMPTN di tahun 2021 yang terbaru, terus juga kita akan bahas tentang SBMPTN dan juga UTBK, karena ada beberapa poin yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Baik, nah saya akan share screen sebentar. Kalian di grup udah di-download belum PDF tentang sosialisasi SMPTN dan lain-lainnya? Udah, Pak. Udah ya. Nah, boleh nanti dibaca-baca lagi, tapi saya akan jelasin. Karena ada beberapa poin yang harus dijelasin baru bisa punya kesamaan persepsi. Nah, ini PDF yang ini kalian bisa nanti dibaca lagi, di-download di grup udah ada, udah di-share waktu itu malam-malam. Nah, saya nggak akan jelasin semuanya dari awal lagi. Kalau SMPTN kalian udah tahu semua kan ya? Ada yang belum tahu? SMPTN? Gak apa-apa, dinyalain aja mic-nya kalau emang mau jawab. Nah, jadi SMPTN itu seleksi berdasarkan pure cuma nilai rapot aja untuk seleksi di sekolahnya, dan juga bisa tambahan dengan prestasi non-akademik. Kalau kalian misalnya punya sertifikat, misalnya sertifikat juara, lomba, olimpiade, bahkan sertifikat kepengurusan OSIS dan MPK, itu bisa kalian lampirin nanti. Tapi kalau kalian lolos seleksi di sekolah, nah nanti ya selanjutnya. Jadi SMPTN itu seleksinya 2 kali ya. Pertama, kalian seleksi dulu di sekolah, di peringkat berdasarkan nilai. Nah, kemarin juga ada yang nanya ke saya, Pak, untuk seleksi 40% dari sekolah itu, apakah hanya yang peringkat 1 sampai 10 aja di kelas yang bisa lolos? Jawabannya enggak. Karena seleksi itu berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai 5 di 6 mata pelajaran. Ini nanti kita bahas. Bentar. Nah, sebelum sampai ke sana, ini ada sedikit berita kurang baik buat angkatan kalian. Nih bisa dilihat di poin SMPTN. SMPTN ini ditulisnya minimum 20%. Artinya, kalau misalnya kita anggap misalnya jurusan psikologi UNJ. Nah, psikologi UNJ membuka lowongan untuk 100 mahasiswa atau calon mahasiswa misalnya. Kita anggap aja 100 supaya gampang hitungnya. Nah, untuk SNMPTN se-Indonesia, mereka hanya membuka lowongan 20 calon mahasiswa aja. Itu minimum. Nah, tapi kan gini, Pak, tapi kan itu minimum, bisa lebih. Nah, tapi biasanya, ini saya bicara biasanya ya, tapi masing-masing kampus nanti punya kebijakan yang berbeda. Biasanya kampus itu hanya mengacu kepada angka minimum. Tapi ada juga memang kampus yang artinya kalau di sini ada minimum dan maksimum, itu artinya boleh disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing kampus. Tapi kita bicara pahitnya aja, anggap aja kampus-kampus itu mengambil angka-angka minimum dan maksimumnya.
Nah, kalau minimum 20% berarti peluangnya akan semakin kecil karena sudah tahun lalu itu 30% ya kalau nggak salah. Dan tahun-tahun sebelumnya bahkan SNMPTN itu sampai 40%, tapi sekarang hanya 20%. Artinya peluang kalian di SNMPTN ini semakin mengecil untuk kalian bisa lolos gitu. Sebelumnya di sini ada yang berharap banget untuk lolos jalur undangan nggak? Boleh jawab di chat, boleh. Saya nggak bisa, Pak. Banyak. Kenapa? Banyak ya? Enggak kayaknya. Banyak. Iya. Kebanyakan dari kalian mungkin hampir semua sih secara logika mungkin berharap besar di jalur undangan ini karena poin plusnya kalau kamu saya juga waktu kuliah di UNJ jurusan BK tuh lolos jalur SNMPTN, jalur undangan. Bahkan saya lintas jurusan, saya IPA, kuliahnya di IPS. Nah, enaknya kalau kamu lolos jalur undangan itu, kamu nggak pakai tes lagi, kamu cuma menyiapkan data-data prestasi, nanti pendaftaran dibantu sama pihak sekolah, yaitu guru BK sama kurikulum. Terus udah tinggal nunggu pengumuman, kalau udah lolos, kamu tinggal menikmati masa-masa liburan, dan nanti bulan September, kan pengumuman ini bulan April, nanti September kamu udah mulai kuliah, nggak pakai mikir belajar untuk tes-tes lagi. Itu keuntungannya untuk jalur SNMPTN. Nah, tapi di sini saya bukannya mau matahin semangat kalian di awal, tapi kita harus berkaca diri, kita harus introspeksi diri juga. Secara nilai sekolah deh, kita nggak usah bicara nilai pribadi. Nilai sekolah kita mungkin SMA 15 itu kalau di ranking se-DKI Jakarta mungkin masih ada di sepertiga terbawah mungkin ya dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Itu se-DKI, bahkan se-Jakarta Utara pun mungkin masih ada di tingkat yang tengah-tengah atau bahkan di bawah. Nah, hal itu juga mempengaruhi peluang kalian untuk lolos SNMPTN. Kenapa? Jadi gini, kalian ada yang juga udah pernah dengar kan ya, kalau misalnya alumni, misalnya kamu mau masuk UGM, di UGM udah ada belum tahun lalu alumni atau tahun-tahun sebelumnya alumni yang kuliah di UGM. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor selain nilai rapot kamu. Nah, ada faktor lain yang sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan ada atau enggaknya alumni di kampus yang mau kamu tuju, yaitu nilai sekolah di mata kampus. Yang dipahamin ya, nilai sekolah di mata kampus. Jadi gini, kita anggap yang paling dekat aja deh. Kita kan di Jakarta ya, Provinsi DKI Jakarta, kita ambil di UNJ aja misalnya. Nah, UNJ itu punya penilaian tersendiri terhadap SMA 15. Nah, range nilainya itu adalah di angka 0 sampai 1. Artinya dari mulai 0, 0,1 sampai 0,9 dan 1. Nah, nilai itu gunanya apa? Misalnya gini, anggap aja di sini ada yang udah ngitung rata-rata rapot di masing-masing semester, terus rata-rata total keseluruhan 5 semester. Semester 5 belum ada ya, berarti sampai 4 semester. Ada yang udah mulai ngitung-ngitung rata-rata nilai rapotnya? Ada Pak yang Udah, Pak. Ya, ada Udah bagus. dipesan, Pak. Udah saya hitung itu, Pak. Iya, ada juga ya, oke. Nah, kita anggap rata-rata nilai si A dari SMA 15 itu 80 misalnya. 80. Nah, 80 itu tidak langsung diseleksi dengan nilai anak di sekolah lain yang nilainya juga 80. Jadi, 80 itu nanti akan dikali dengan nilai sekolah di mata kampus. Misalnya, nilai SMA 15 di mata UNJ adalah 0,5 misalnya. Nah, 80 itu dikali dulu dengan 0,5. Berapa? Ayo. 0,5 dikali 80 berapa? Nanti diomelin Bu Margaret yang ada guru matematikanya nih. Masa 0,5 dikali 80 nggak bisa? 40 ya? Oke. Pak, putus-putus. Oh, putus-putus. Oke. Ya, jadi saya ulangin ya. Nilai sekolah di mata UNJ anggap aja misalnya 0,5. Dikali rata-rata si A misalnya 80 rata-rata rapotnya. Maka 80 itu Nggak jelas dikali... Pak, suaranya Pak, putus-putus kayak gitu Pak. Putus-putus ya? Oke, sebentar saya ulang.
Oke, udah jelas suaranya apa masih putus-putus? Di sini ternyata sih stabil. Sinyalnya ya, Pak. Bentar. Masih putus-putus Pak, maaf Pak. Masih putus-putus, Pak. Tes, masih putus-putus atau udah normal lagi? Belum Pak, maaf Pak, masih putus-putus Pak. Pak, masih putus-putus, Pak. Putus ya. Oke, sebentar. Halo? Gimana udah? Masih putus-putus atau udah normal lagi? Udah ya? Oke, saya ulang lagi. Masih, Pak. Masih putus-putus Pak. Suaranya delay, Pak. Tapi masih bisa kedengeran kan ya? Bentar. Oke. Masih putus-putus Gini, atau? Fit. Awalnya dia kan gini. Udah kedengeran jelas? Almut ke berisik banget. Oke, saya ulangin ya. Oh, masih delay ya? Oh, masih delay. Tes, halo. Halo, masuk suaranya? Masukkan ya suaranya? Halo. Oke, udah ya? Udah masuk lagi suaranya? Udah Pak, sudah Ya. Pak. Saya ulang ya. Udah enggak, Pak? Oke. Saya ulang ya. Nah, jadi tadi kita anggap nilai SMA 15 di UNJ itu 0,5. Nah, rata-rata si A nilainya 80 misalnya. Nah, 80 itu akan dikali dengan 0,5, yaitu hasilnya 40. Nah, 40 itu yang akan diseleksi dengan siswa-siswi lain Maaf Pak, se-Indonesia. agak putus-putus lagi Pak. Tapi masih bisa kedengeran kan ya? Nggak apa-apa. Intinya, Pak, terus putus Pak, maaf. iya nggak apa-apa. Kalau tapi masih bisa ngerti kan ya? Maksudnya intinya nilai sekolah itu akan dikalikan dengan nilai rapot kalian.
Nah, jadi gini, misalnya SMA 13 deh di Jakarta Utara yang bagus, SMA Jakarta SMA 13 itu kan bagus ya di Jakarta Utara dibandingkan SMA 15. Nah, anggap aja SMA 13 itu nilainya 0,8. Nah, nilai anak SMA 13 yang nilainya 80 itu kalau mau masuk UNJ dia akan nilainya 0,8 nilai sekolahnya. Nah, 80 itu dikalinya dengan 0,8. Artinya nilai 90 di SMA 15 bahkan misalnya 100 pun di SMA 15 itu bisa kalah saing dengan nilai 80 tapi di SMA yang bagus. Nah, itu dia kenapa tadi saya bilang ini sebagai berita buruk. Karena secara nilai saja, sekolah kita itu sudah kalah dengan sekolah-sekolah lain yang posisinya jauh lebih tinggi. Ditambah, kuotanya juga masih dikurangin, yaitu 20% se-Indonesia untuk setiap jurusan yang kalian pilih, kayak gitu. Ya, jadi intinya, ini penting juga nih. Jadi nanti kalian tanggal 4 Januari, ingetin ya, tolong kalau kamu punya kalender di rumah atau di handphone, di kalender tolong ditandain 4 Januari. Ini tanggal penting buat kalian sampai 1 Februari. Nah, apa yang akan dilakukan di tanggal 4 Januari ini? Nanti kalian harus bikin akun di websitenya LTMPT. Nanti akan saya bikin tutorialnya. Nah, tapi yang paling kalian harus perhatikan ada dari sekarang, tolong siapin pas foto background merah. Pas foto background merah dengan seragam putih yang biasa kalian pakai hari Senin ya, berarti ya, hari Senin dan Selasa. Yang laki-laki pakai dasi, yang perempuan yang pakai jilbab nggak apa-apa kalau misalnya nggak pakai dasi, tapi tolong pakai seragam sekolah. Dan itu ukuran pas foto ya, jangan sampai kelihatan celananya atau roknya. Nggak, ukuran pas foto itu kan berarti seperut ya, seperut ke atas. Nah, posenya tolong kalian pilih sekeren mungkin, sebagus mungkin, karena pas foto ini akan terus muncul di kartu SMPTN dan bahkan nanti kalian kalau ikut UTBK atau jalur mandiri. Jadi silakan pilih foto terbaik. Kamu foto boleh pakai handphone, boleh pakai kamera, boleh foto studio, silakan. Nanti diedit aja. Intinya backgroundnya merah semua. Tolong jangan ada yang berbeda. SMA 15, foto pakai seragam hari Senin putih, ya. Yang pakai jilbab silakan pakai jilbab. Yang enggak, yang rapih, tolong rambutnya misalnya yang perempuan. Yang laki-laki juga tolong kalau rambutnya panjang untuk foto ini dicukur yang rapih. Karena kalian bawa nama sekolah. Jangan sampai rambutnya gondrong atau rambutnya dicat dan sebagainya. Foto yang rapi dengan background merah, karena nanti pas buat akun ini kalian harus upload foto background merah itu. Nah, jangan ditunda-tunda. Nanti di pembuatan akun ini ada pengisian biodata. Itu ada gaji orang tua, terus ada alamat yang lengkap. Nah, ini juga nih penting. Kemarin tuh banyak banget kelas 12 kemarin yang ada masalah, itu perbedaan antara tempat tinggal sekarang dengan alamat yang ada di KTP. KTP-nya mesti KTP yang lama. Itu tolong kalau masih bisa diurus sekarang ke kelurahan, tolong diurus. Jadi kalau memang kalian udah pindah, tolong diurus KTP-nya, KTP yang baru supaya sesuai antara kalian tempat tinggal sekarang dengan alamat yang ada di KTP. Ya, saya udah ngingetin dari sekarang. Jadi kalau memang nanti 4 Januari sampai 1 Februari masih ada yang bermasalah, saya nggak bisa apa-apa. Karena saya udah ingetin di awal sekarang, tolong siapin pas foto, terus siapin juga KTP dengan alamat yang sesuai dengan kalian tinggal sekarang. Kalau misalnya rumah saya kan ngontrak, saya baru pindah, ya udah diurus. Ngurus KTP sekarang cepet kok, nggak kayak awal-awal dulu yang bisa sampai berbulan-bulan. Jadi silahkan diurus KTP-nya, apalagi cuma perubahan alamat aja, bukan bikin KTP baru. Gitu ya. Ini tolong nih. Dan nanti sampai selesai. Karena gini, kemarin tuh tahun lalu ini beneran kejadian. Ada yang lolos seleksi dari sekolah karena emang nilainya tinggi.
dia lolos mewakili sekolah di 40% itu. Tapi karena dia belum selesai membuat akun sampai nanti registrasi email dan passwordnya, akhirnya dia nggak bisa mewakili sekolah karena di sininya dia nggak bikin, nanti dia nggak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Sayang banget. Jadi jangan sampai, nanti tolong ikutin instruksi saya dan teman-temannya tolong dibantu. Lagi-lagi saya ngingetin bahwa kalian di sini bukan saingan. Jangan berpikir, wah kalau gue bantuin teman gue ikut semua, saingan gue banyak. Enggak ya, enggak kayak gitu cara berpikirnya. Jadi kalian semua harus saling tolong menolong, harus bantu. Ngingetin teman-teman di kelas ya, kadang kan punya grup kelas ya. Lu udah selesai belum bikin akunnya, nanti diingetin pokoknya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Pak, itu di chat ada yang nanya, Pak. Boleh, Kan kalau ada itu yang mau ditanya, kalau ada yang yang kurang belum jelas. punya KTP gimana, Pak? Takutnya lupa nanti kalau nanya nanti. Silahkan dinyalakan mic-nya Bapak, Kalau Saya belum mau nyalain nanya. aja punya mic-nya, KTP gimana? atau boleh di chat. Kalau belum punya KTP gimana, Kalau Pak? belum bikin KTP, Gimana, kalau Pak? belum bikin KTP gimana? Iya, kalau emang udah 17, silahkan dibikin, diurus. Kalau emang belum 17, nanti menggunakan nomor yang ada di kartu keluarga, nggak apa-apa. Tapi kalau emang udah 17, tolong langsung dibikin. Nah, ini ada yang alamatnya lupa diganti. Coba langsung diurus aja, nggak apa-apa pas ngambil. Ditunggu lagi kalau alamatnya sesuai dengan nanti. Kalau misalnya gini, Pak, saya nanti bulan Januari itu ada rencana mau pindah. Tes, halo? Tes, halo? Masuk ya suaranya? Oke. Ya Pak, masuk Pak. Tadi sempat keputus. Oke, lanjut ya. Tadi soal KTP. Jadi intinya tolong KTP, silakan nanya sama orang tua kalian. Intinya diurus. Kalau emang udah waktunya umurnya 17, diurus. Kalau belum, nanti nggak apa-apa. Misalnya apa, saya 17 tahunnya bulan Maret tahun 2021 misalnya. Ya udah nggak apa-apa, nanti pakai nomor yang ada di kartu keluarga. Oke, kita lanjut. Nah, mana ya yang penting lagi? Nah, ini di pilihan program studi ini yang menurut saya cukup memberatkan buat kalian dan semakin memperkecil peluang kalian lolos, yaitu di pilihan program studi. Nah, jadi program studi itu jurusan ya, sama. Jadi jangan bingung, Pak, program studi itu apa? Program studi itu jurusan, nama lain dari jurusan di kampus. Nah, kalian boleh memilih 2 program studi atau 2 jurusan. Boleh di 1 PTN, boleh di 2 PTN. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau milih 2 jurusan di kalau kamu milih 1 jurusan, kamu boleh di mana aja. Misalnya kamu punya kampung di Makassar. Nah, saya mau milih satu jurusan yang ada di Unhas Makassar. Nah, itu boleh. Nggak apa-apa, kamu nggak kuliah di Jakarta. Nah, tapi yang cukup memberatkan adalah di sini. Kalau kamu milih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN yang sama provinsinya. Berarti kalau kita di DKI Jakarta, itu kita cuma ada pilihan untuk universitasnya, ada UNJ, UPN Veteran, dan UIN. UI itu masuknya ke Depok, saya nggak tahu UI itu masuknya ke Jakarta atau Depok atau Jawa Barat. Nah, tapi kalau misalnya secara provinsi dia masuknya ke Jawa Barat karena masuknya di Depok. Nah,
Artinya sangat terbatas sekali pilihan kalian kalau mau milih 2 jurusan. Pak, misalnya saya mau milih 2 jurusan tapi dua-duanya di UNJ. Gimana? Boleh, karena kan UNJ itu ada di PTN ada di provinsi yang sama dengan SMA kita. Pak, saya mau milih 2 tapi di Makassar dua-duanya, nggak bisa. Kayak gitu ya. Pak, saya mau milih 2 di UIN Jakarta, boleh. Bisa, karena itu masuknya ke Provinsi DKI Jakarta. Nah, nanti tapi juga ada Politeknik untuk D4. Kalian pernah dengar D4 nggak? Pernah, Pak. Ya, D4 itu adalah sarjana terapan. Artinya secara ijazah itu sama dengan sarjana, selevel. Tapi bukan sarjana. Ya, kuliahnya sama-sama 4 tahun di Politeknik. Secara teori, dia lebih banyak praktek dibandingkan teori. Itu kalau Politeknik. Nah, rencananya atau wacananya, 40 Politeknik yang ada di Indonesia akan gabung untuk di SNMPTN di tahun 2021. Jadi nanti kalian juga bisa milih ada di Politeknik Negeri Jakarta kalau kalian mau milih 2 jurusan. Sekarang kalian bisa buka-buka Politeknik Negeri Jakarta itu ada jurusan apa aja, kalau siapa tahu kalian ada yang berminat ke sana. Nah, sebenarnya ada jalur lain selain SNMPTN yaitu SNMPN, yaitu jalur undangan seleksi rapot khusus untuk Politeknik se-Indonesia. Nah, tapi karena Politeknik yang D4 itu masuk ke SNMPTN, nanti di jalur Politeknik itu kalian cuma bisa milih yang jurusan untuk jenjang D3 atau yang kuliahnya 3 tahun atau bukan sarjana, sebutannya diploma. Kayak gitu ya. Nanti lebih lengkapnya saya jelasin. Tapi intinya, tolong kalau emang kamu mau milih di luar DKI Jakarta, tetap harus ada pilihan 1 jurusan yang kampusnya ada di DKI Jakarta. Atau kalau emang nggak ada yang di Jakarta, nah kamu kalau mau ngotot kuliahnya di luar Jakarta, pilihnya cuma boleh 1 jurusan aja. Kayak gitu, ya. Nih, kalau kamu cuma 1 program studi, kamu bisa memilih PTN yang ada di provinsi manapun yang ada di Indonesia. Kayak gitu ya. Disarankan tidak lintas minat. Ya, Pak, kalau saya atau misalnya ada yang beranggapan gini, Pak, anaknya jadi anak IPA tuh bisa kuliah di jurusan apa aja? Enggak ya, jawabannya enggak. Anak IPA itu tetap cuma boleh milih jurusan yang IPA. IPS cuma boleh milih yang IPS. Jadi enggak ada anak IPA boleh milih kemanapun. Nah, tapi ada juga kampus yang jurusannya boleh lintas minat. Misalnya psikologi. Misalnya di psikologi itu bisa nerima anak IPA, bisa juga nerima anak IPS, atau sebaliknya, IPA doang atau IPS doang, kayak gitu ya. Jadi tolong dipersiapkan. Kalau mau kuliah, nah ini, Pak, peluangnya lebih gede mana ya? Saya kuliah di Jakarta, atau kuliah di luar Jakarta, luar pulau bahkan. Kalau memang kamu mau berharap peluangnya besar, kuliah, keterima di SNMPTN, saya menyarankan kamu ambil yang di luar DKI Jakarta atau di luar Pulau Jawa. Kenapa? Gini logikanya nih. Nih, orang didengerin bebek ya logikanya. Nah, kamu orang Jakarta kebanyakan mau kuliahnya di Jakarta aja. Kenapa? Alasannya karena kalau di luar DKI Jakarta itu kejauhan. Ya. Setuju nggak? Ada nggak yang di sini yang dilarang sama orang tuanya nggak boleh kuliah di luar kota? Ada nggak? Atau belum? Pak. Ada ya? Ayo Pak. Ya, dari sekarang kamu udah mulai ngomong ya sama orang tua, jangan nanti bulan Februari atau Maret baru konsultasi sama orang ngomong ya sama orang tua, jangan putus ya suaranya ya. Bulan Enggak, Pak. Udah enggak, Pak. enggak ya, oke. Ya, jadi tolong dari sekarang udah mulai konsultasi sama orang tua. Pak, Ma, aku mau kuliah di sini. Atau yang udah nggak punya orang tua, sama wali kalian, misalnya sama omnya, sama kakeknya atau neneknya. Udah minta izin. Mau kuliah di mana, kayak gitu. Atau nenek. Nah, kalau memang kamu mau berpeluang besar, tadi logikanya, orang Jakarta pengen kuliah di Jakarta. Karena nggak mau jauh. Orang Makassar mau kuliah di Makassar. Orang Jawa Tengah mau kuliah di Jawa Tengah supaya nggak jauh, nggak ngekos, nggak pisah sama orang tua. Nah,
kamu harus keluar dari zona itu. Kalau kamu misalnya, bahkan gini, misalnya kita anggap aja UI itu di Jakarta atau di Pulau Jawa. Orang yang ada di Provinsi Sulawesi, itu kan pengen ke UI ya, karena UI bagus. Nah itu, orang-orang di luar Pulau Jawa, kuliahnya ke Jawa. Nah kamu orang yang di Pulau Jawa, kalau mau peluangnya gede ya kamu keluar. Gitu. Kalau kamu sama-sama di Pulau Jawa, kamu saingan dengan orang-orang di Pulau Jawa, saingan juga sama orang-orang yang dari luar Pulau Jawa. Kayak gitu logikanya ya. Logika berpikirnya kayak gitu. Kenapa saya menyarankan kalau mau lolos di jalur undangan, cari yang di luar DKI Jakarta. Gitu. Anissa Farah, kenapa mau nanya? Ini raise hand. Mau nanya, ada boleh kalian mau ditanya sampai sini? Oh ini nih, jangan lupa. Ini juga sorry, ini tadi basic saya lupa nyampein. NISN, kalian harus cek di Google, ketik aja cek NISN. Apakah NISN kalian itu terdaftar? Kalau yang nggak terdaftar, tolong nanti lapor ke saya, ya. Tapi sih harusnya kedaftar semua. Karena kalau di SMA negeri kedaftar. Tapi kalian nggak apa-apa kalau mau cek aja. Di Google cek NISN, kamu masukin biodata kamu, nanti terdaftar. Begitu. Bapak, Ya, siapa yang mau nanya ini? Pak. Tapi kan kalau saya kan bisa kan ini ngeliat tuh di Google yang cek NISN itu. Nah, tapi itu ada 2 Pak NISN saya. Oke. Nah, kalau ada 2 nggak apa-apa, nggak masalah. Yang masalah itu kalau Itu pakai salah satu aja atau gimana ya, Pak? nanti pakai salah satu. Nggak apa-apa kalau yang ada 2 atau bahkan ada 3 itu nggak apa-apa, nanti pakai salah satu. Yang bermasalah itu kalau yang nggak ada sama sekali atau nggak terdaftar. Oke, ini ada pertanyaan nih, masih bingung tadi ya sama penjelasan saya. Pak, tadi katanya harus ada pilihan PTN Jakarta, tapi Bapak suruh luar daerah. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini ya, jangan salah paham. Kalau kamu mau milih 2 jurusan, kamu salah satunya harus milih di DKI Jakarta. Nah, tapi saran saya di pilihan pertama itu yang di luar DKI Jakarta atau di luar Pulau Jawa. Kayak gitu, di luar daerah Provinsi DKI Jakarta. Itu kalau mau pilih 2. Atau gini, Pak, saya sampai saat ini cuma tahu 1 jurusan yang saya mau. Saya nggak mau jurusan lain selain misalnya psikologi. Nah, ya udah, kalau kamu cuma yakin 1, ini kan tadi di sini ada. Jika memilih 1 program studi, kamu boleh pilih di provinsi manapun, nggak harus di DKI Jakarta. Nah, itu saya sarankan kalau kamu cuma taunya 1, ya udah pilihnya yang sekalian aja di luar DKI Jakarta. Kayak gitu ya maksudnya. Jadi bukan berarti tadi harus pilih di Jakarta tapi Bapak nyaranin enggak. Kalau memang kamu pilihnya 1, kamu misalnya Pak, ada yang gini, Pak saya mau kuliah tapi jurusan yang saya mau itu nggak ada di kampus yang di Jakarta. Adanya cuma misalnya di ITERA, Sumatera, Institut Teknik Sumatera misalnya. Saya cuma pengen di sana. Ya udah, berarti kalau kamu cuma pengen di sana, artinya kan kamu nggak bisa atau nggak mau milih yang ada di Jakarta atau Pulau Jawa. Nah, berarti kamu cuma bisa milih di ITERA itu cuma 1 jurusan. Nah, kayak gitu ya maksud saya. Atau Pak, saya cuma ada 1 jurusan, tapi jurusan yang saya mau itu di Jakarta aja, di UPN Veteran doang. Ya nggak apa-apa, kamu di UPN Veteran milih 1 doang juga nggak apa-apa, kayak gitu ya. Yang tadi saya bilang harus milih Jakarta dan yang 1 di luar pulau itu kalau mau milih 2 jurusan. Karena kamu maksimal boleh milih 2, kayak gitu. Boleh, silakan kalau ada yang mau ditanya lagi, boleh di chat atau silakan nyalain mic-nya. Pak, itu yang disarankan tidak lintas minat itu kenapa, Pak? Oke, disarankan tidak lintas minat karena untuk tadi nggak ada anggapan anak IPA boleh milih jurusan mana aja atau anak IPS cuma bisa di IPS. Jadi membatasi. Kalau untuk di SMPTN ya, itu kamu IPA ke IPA doang, IPS ke IPS doang. Nah, kenapa disebutnya disarankan, bukan dilarang atau tidak bisa? Karena tadi yang saya bilang ada jurusan di kampus-kampus tertentu yang boleh anak IPA kuliah di jurusan IPS-nya atau sebaliknya.
Contohnya tadi psikologi. Psikologi itu ada kampus yang cuma nerima dari anak IPA, ada yang nerima juga dari anak IPS, kayak gitu. Tapi disarankan tidak, karena kalaupun lintas minat, misalnya gini, psikologi UNJ itu IPS. Tahu saya psikologi UNJ itu IPS. Nah, kalau anak IPA milih psikologi UNJ, artinya kan dia lintas minat. Ya. Nah, psikologi UNJ akan mengutamakan anak-anak dari jurusan IPS dulu diseleksi. Baru kalau masih ada sisa kuota, dia akan menyeleksi dari jurusan IPA yang milih di psikologi UNJ, kayak gitu. Jadi semakin kecil peluangnya kalau kamu lintas minat. Jadi udah, anak IPA pilih IPA aja, IPS pilih IPS. Pak, saya nggak mau ikut jalur SMPTN. Misalnya nanti setelah seleksi kamu lolos, saya nggak mau jalur SMPTN, Pak, saya udah pede, saya mau ikut jalur tes. Nggak apa-apa, boleh banget. Tahun lalu juga ada, Pak, saya nggak mau kuliah di universitas, tapi dia lolos di 40% terbaik di angkatannya. Saya mengundurkan diri, Pak. Boleh banget. Itu bagus malah, karena dia nggak ikut asal pilih aja. Ada lagi, silakan sambil di chat boleh, sambil nyalain mic boleh kalau ada yang mau ditanya. Saya lanjut. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Apa? Kalau itu minimal nilai untuk kita bisa ikut SNMPTN itu berapa ya, Pak? Minimal nilai pribadi kita gitu, Pak. Bersama. Untuk diseleksi di sekolah dari apa nilai di kampus? rata-ratanya gitu. Untuk diseleksi di sekolah apa di kampus? Minimal nilainya. Jadi siapa yang nanya? Halo? Oke, gini deh saya jawab ya. Sambil jelasin ke selanjutnya. Nah, ini bisa dibaca ya, jurusan IPA. Ini pelajaran yang diseleksi di sekolah. Jadi, kenapa? Putus-putus suaranya. Jadi, di jurusan IPA itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Ini semester 1 sampai 5. Nilai kalian di pelajaran ini untuk anak IPA yang akan diseleksi. Anak IPS pelajarannya ini. Nah, tadi kalau pertanyaan, Pak, minimal berapa nilai yang bisa lolos? Nah, ketahuannya setelah diseleksi nanti. Misalnya gini, di seleksinya itu per jurusan ya. Jadi yang IPA berarti 3 kelas diseleksi itu, yang IPS 3 kelas itu diseleksi. Nah, akan ada 40% terbaik yang lolos. Nah, tapi nanti kalau misalnya nih, anggap aja 87 orang nanti yang lolos di seleksi sekolah. Nah, dia misalnya dia mau milih jurusan akuntansi di UI misalnya. Nah, dia nggak cuma pelajaran ini yang diseleksi, tapi semua mata pelajaran. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau untuk di sekolah, seleksinya hanya pelajaran ini. Nah, tapi kalau nanti udah ke tahap selanjutnya di kampus, itu diseleksinya semua mata pelajaran, mau pelajaran PKWU, mau pelajaran PKN, mau pelajaran seni, dan sebagainya, itu semua diseleksi. Bahkan ada tambahan seleksi dari sertifikat. Kayak gitu. Ya, jadi jelas ya. Dan ini benar-benar nanti seleksi secara terbuka dan hati-hati. Jadi artinya kayak tahun kemarin itu banyak yang protes ke saya, bahkan sampai marah secara personal ke saya. Saya bingung kan ya, kenapa? Pak, kok saya ranking 10 besar terus, kok saya nggak lolos? Nah, ranking di kelas itu kan didapat dari semua mata pelajaran. Nih ya, saya jelasin pelan-pelan biar kalian paham, nggak ada salah. Ranking di kelas itu didapat dari rata-rata semua mata pelajaran. Sedangkan seleksi ini hanya di 6 mata pelajaran yang ada di sini. Jadi, Pak, wah dia ranking 1 terus ini dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Belum tentu lolos. Bisa jadi misalnya dia
ranking 1 karena ketolong nilai mata pelajaran misalnya PKN, seni budaya, nilai tinggi-tinggi, tapi nilai pelajaran yang matematika, bahasa itu rendah. Bisa jadi dia nggak lolos. Kayak gitu ya. Jadi konsepnya ya. Jadi jangan terlalu pede juga, wah gue ranking 10 besar terus nih, gue pasti lolos. Enggak. Dan yang ranking di bawah, jangan berkecil hati juga. Karena bisa jadi di pelajaran-pelajaran ini nilai kalian tinggi, tapi kalian jatuhnya justru di pelajaran yang tidak diseleksi di sekolah. Jadi nanti kalau ada yang protes, saya akan kasih unjuk hasil seleksinya. Tapi nggak akan saya share. Karena itu data pribadi, nilai kalian. Gitu ya. Paham ya? Jadi tolong percayakan ini ke pihak sekolah. Nanti saya yang akan menyampaikan ke kalian, saya akan undang orang tua kalian nanti yang lolos, siapa aja, untuk sosialisasi lebih lanjut. Yang nggak lolos, lagi-lagi tolong saya bilang, jangan berkecil hati, karena masih ada jalur SBMPTN dan lain-lainnya. Kayak gitu ya. Jangan ada lagi yang nanti yang secara personal kecewa sama saya, atau ke pihak sekolah atau siapa. Karena saya cuma menyampaikan aja, dan sekolah hanya menseleksi aja. Oke, lanjut. Ini saya hari ini kayaknya cuma bahas SMPTN dulu aja, karena ini aja udah 1 jam sendiri. Takutnya kalian ada kegiatan lain. Nanti di lain hari kita bahas tentang SBMPTN dan selanjutnya. Nah, ini tanggal-tanggalnya yang harus kalian tandain di kalender masing-masing. Intinya 4 Januari. Nah, ini penting banget. Tolong nanti ya semuanya, jangan ada yang mulai daftar sebelum ada aba-aba dari saya. Jangan, wah tanggal 4 Januari jam 12 malam nih ada yang begadang, iseng-iseng nggak daripada begadang langsung bikin akun aja deh. Enggak ya, tolong jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Karena di hari pertama itu biasanya pembuatan akun pasti gagal. Karena se-Indonesia mengakses, semua anak-anak pasti nggak sabar untuk daftar di tanggal 4 Januari ini. Nah, saya menyarankan kita mulai daftar bareng-bareng di SMA 15 itu, bukan di SMA 15. Anak SMA 15 itu bareng-bareng daftar di tanggal 5 atau 6 Januari. Jangan di tanggal 4. Paling aman di tanggal 6 Januari. Tapi, tadi yang saya bilang pas foto, NISN, terus biodata orang tua, misalnya penghasilan orang tua, itu semua kalian udah siapin. Jadi nanti tinggal 10 menit isi selesai kayak gitu ya. Oke, ini untuk SMPTN ada yang mau ditanya? SMPTN dulu. SBMPTN nanti mungkin di lain hari kita akan Zoom meeting lagi yang nggak mengganggu waktu kalian. Ini ada yang bertanya soal kartu keluarga, alamat rumah harus sama apa enggak yang ada di kartu keluarga. Nah, alamat rumah itu yang terpenting sama ya dengan yang ada di KTP. Jadi kalau misalnya kartu keluarganya masih kartu keluarga lama, misalnya Pak di kartu keluarga itu masih ada kakak saya, sedangkan kakak saya udah nikah, udah pisah kartu keluarga. Nah itu nggak masalah. Yang penting KTP kalian alamatnya harus sesuai dengan yang kalian tinggal saat pendaftaran tanggal 4 Januari sampai 1 Februari. Jadi diurus aja KTP-nya. Nah kalau kartu keluarga masih beda, itu diurus sesuaikan. Pak, ya, nama ibu saya sama di kartu keluarga beda, sama di rapot beda. Nah, nanti ikutin aja yang ada di KTP ibu kalian dan di KTP ayah kalian, yang benernya. Ya. Kalau soal nama. Pak, kalau SMPTN boleh dibarengin sama kedinasan atau enggak? Nah, beda ya. Jadi sekolah kedinasan itu nanti buka bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret itu nanti kalian beda sendiri linknya dan websitenya untuk kalian daftar. Untuk sekolah kedinasan nanti juga akan saya sosialisasiin lagi. Pak, nanti KIP sama SKTM. Oke, sebentar. Oh iya tuh, untung diingetin soal beasiswa. Pak, kalau nama di KK sama nama nomor ujian sekolah beda, gimana? Nggak masalah. Nanti kalian daftar sesuai nama kalian di KTP dan akte. Atau misalnya gini deh, Pak, nama saya misalnya Ahmad. Ahmadnya tapi pakai C, Asmat gitu misalnya.
ternyata di KTP ditulisnya cuma Ahmad, nggak pakai C-nya, sedangkan di akte kelahiran kalian pakai C, ACHMAD. Nah, tolong itu diurus secepatnya ke kelurahan supaya KTP kalian sesuai dengan akte lahir maksudnya. Gitu ya. Kalau ada perbedaan nama, alamat tolong diurus sesuai yang benar di akte. Atau misalnya gini, Pak, nama di KTP saya benar, tapi di akte lahir saya beda. Nah, berarti aktenya yang diurus ke Dukcapil kalau nggak salah. Nah, ini penting. Saya mau jelasin dulu sebelum ke pertanyaan lain soal beasiswa. Ini juga penting karena kemarin cukup fatal, karena kemarin itu tahun percobaan adanya perubahan sistem untuk beasiswa. Ada yang pernah dengar beasiswa bidik misi nggak? Iya Pak, pernah Pak. Nah, bidik misi itu sekarang udah berubah. Tahun lalu bidik misi itu namanya adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK. Nah, syarat untuk kalian bisa daftar KIPK itu bukan punya SKTM. Ya, jadi, wah, slow aja gue punya SKTM, berarti nanti pasti gue bisa dapat beasiswa bidik misi atau KIPK. Enggak ya. Syaratnya, ini hari apa? Hari Senin. Besok misalnya kamu atau orang tua kamu silahkan main ke kelurahan masing-masing sesuai KTP. Yang kelurahannya Tanjung Priok, silahkan ke kelurahan Tanjung Priok dan sebagainya. Tanya ke kelurahan di bagian pelayanan masyarakat, Pak, mau atau Bu atau Mbak atau Mas mau cek apakah nama saya, bukan nama orang tua ya, nama kamu terdaftar di basis data terpadu milik Kementerian Sosial. Nanti saya ketik di grup WhatsApp gimana cara nanya. Tapi intinya gitu, kalau memang sudah terdaftar, maka kalian nanti bisa daftar beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Kalau belum terdaftar, dari sekarang diurus. Langsung ngomong, Pak, saya mau daftar beasiswa karena saya golongan tidak mampu untuk kuliah. Saya mau kuliah. Syaratnya adalah terdaftar di BDT atau Basis Data Terpadu Kementerian Sosial. Diurus karena itu proses pengurusan yang nggak lama. Tapi yang masih mampu secara ekonomi jangan coba-coba untuk daftar beasiswa itu karena itu khusus yang tidak mampu. Jangan berbohong, misalnya selama ini enak ya, misalnya ada juga KJP yang walaupun dia mampu tapi dia dapat KJP, nanti dia nulisin beasiswa di kuliah, jangan ya, karena kasihan yang benar-benar nggak mampu, kuotanya jadi nggak dapat. Jadi KIP kuliah bukan cuma SKTM tapi terdaftar di BDT Kementerian Sosial. Ngeceknya ada di kelurahan. Nah, ini kakak saya, kartu keluarganya masih di kampung tapi alamat rumahnya sekarang di Jakarta. Nah, yang penting KTP-nya. KTP-nya tolong disesuaikan dengan alamat sekarang tinggal. Karena gini, berpengaruh juga nanti kalau KTP-nya luar Jakarta, ya seharusnya kan kamu daftar di PTN-nya ada yang di Jakarta gitu misalnya. Itu pasti berpengaruh nanti. Jadi tolong diurus aja dari sekarang, masih banyak waktu. Sekarang baru tanggal 14 Desember. Sampai pertengahan Januari juga masih bisa. Nggak apa-apa, diurus. Ada lagi yang mau ditanya? Ini mumpung kita bareng-bareng tatap muka virtual, biar jelas. Ayo, yang lain mau nanya. Oh iya, sebentar. Ini penting. Ini NISN saya tidak ada di Google. Oke, nanti di list saja di grup yang NISN yang nggak ada di Google biar saya cek ke Pak Alim, operator sekolah. Sebentar, saya mau sedikit aja tutorial untuk yang masih bingung milih jurusan. Sebentar. Sambil kalau ada yang mau tanya tulis di chat dulu aja, nggak apa-apa. Nanti saya mau coba buka. Wah, ternyata lagi nggak bisa diakses. Nanti deh saya bikin tutorialnya. Jadi tolong gini ya, grup di WhatsApp itu
tolong kalau informasi dari saya dibaca, jangan cuma di-scroll, karena saya pasti nge-share-nya sesuatu yang penting gitu ya, khususnya soal PTN. Nanti saya akan kirim video tutorial, atau kalian bisa ngecek di Google kalau sekarang penasaran mau milih jurusan apa, namanya ketetatan. Ketetatan itu adalah perbandingan antara jumlah kuota berbanding dengan yang daftar. Jadi semakin kecil kuotanya, semakin banyak yang daftar, tingkat ketetatannya semakin rendah. Nah, atau persentasenya semakin kecil. Itu 0 sampai 100%. Nah, kalau semakin kecil, artinya peluang kalian semakin kecil. Nanti saya akan bikin video tutorialnya, tolong ditonton, nanti ya, tolong dilihat atau saya capture. Nanti saya kasih linknya. Jadi tolong kalau ada informasi tentang PTN dari saya, tolong dibaca, dan kalau ada instruksinya tolong dilakuin. Ya, di grup WhatsApp itu, dimanfaatin. Nah, oke, akte lahir hilang, bisa pakai berkas lain nggak? Akte secara administrasi tidak akan selama SMPTN ya, selama SMPTN tidak akan diminta. Tapi kalau nanti kalian masuk ke PTN, ada salah satunya berkas fotokopi akte. Jadi tolong diurus dari sekarang kalau yang hilang. Pak, KTP saya alamatnya cuma beda 1 RT. Diurus apa enggak? Saya nggak berani ngambil resiko. Jadi kalau memang beda sedikit pun, misalnya atau nomornya tipe, misalnya nomor 1 tapi di situ nomor 2, saran saya adalah diurus. Tapi kalau kamu nggak mau dan nanti beresiko, ya ditanggung sendiri. Saran saya adalah diurus supaya sesuai benar-benar di tempat kalian tinggal sama alamat yang ada di KTP. Pak, kalau udah ikut SMPTN terus nggak lulus, mesti bisa ikut SBM apa enggak? Nah, kalau kamu lolos di jalur SMPTN, otomatis kamu akan keblokir, nggak bisa ikut UTBK. Nih ya, saya ulang lagi ya. Kalau kamu lolos SMPTN, di jurusan apapun, di kampus manapun, kamu akan keblokir aksesnya untuk ngebuka atau daftar UTBK atau SBMPTN. Jadi, tolong SMPTN ini, kalau emang kamu minat tapi peluangnya kecil, akhirnya kamu ragu-ragu, jangan asal pilih, mendingan nggak usah ikut sekalian. Karena kalau kamu lolos, misalnya, gue lolos nih, gue lolos nih seleksi di sekolah untuk SMPTN. Tapi sebenarnya nggak mau banget, maunya di sekolah kedinasan. Terus akhirnya iseng milih sastra Jawa di UI misalnya, padahal kamu orang Sunda misalnya. Nah, keterima tuh ke sastra Jawa UI. Nah, kamu nggak akan bisa ikut UTBK atau jalur mandiri, karena jalur mandiri juga ada yang pakai nilai UTBK. Jadi tolong kalau emang cuma iseng-iseng, mendingan nggak usah ikut, kasih kesempatan ke yang lainnya. Gitu ya. Atau misalnya gini, Pak, saya lolos SMPTN nih, tapi ternyata dari SMA 15 saya nggak lolos karena saya nggak ikut ujian praktek dan sebagainya. Nah, itu bisa dibatalkan kelulusan SMPTN-nya. Jadi jangan berpikir nanti kan pengumuman SMPTN mungkin akan lebih awal daripada pengumuman kamu lulus dari SMA 15. Jadi jangan berpikir, wah gue udah lolos SMPTN nih, pasti gue nanti lulus dari SMA 15, udah nggak usah ujian praktek, nggak usah apa-apa, misalnya dari guru-guru tugas di semester 2 nggak usah dikerjain. Enggak ya, kalau kamu nggak lulus dari sekolah, SMPTN kamu akan dibatalkan karena akan ada surat keterangan bahwa kamu tidak lulus dari SMA Negeri 15. Jadi jangan semena-mena juga kalau kamu lolos SMPTN. Pak, kalau lolos seleksi sekolah tapi se-Indonesia nggak lolos, bisa nggak ikut SBM? Ya bisa lah. Ya, jadi yang saya omongin itu adalah lolos SMPTN yang di website LTMPT. Kalau yang Pak udah seleksi di sekolah nggak lolos, ya kan, masa UTBK nggak bisa juga? Bisa ya, jawabannya bisa. Kamu bisa ikut SBM atau jalur mandiri. Nah, tahun lalu, ini info aja, tahun lalu kakak kelas kamu, kalau ada yang kenal namanya Lutfia Hamka, jurusan IPS, itu dia lolos 3 perguruan tinggi negeri. 3, bayangin ya, kamu satu aja susah, dia 3 lolos. UNJ, UIN Jakarta, sama satu lagi UIN Bandung atau Surabaya. Nah, jadi saran saya nanti semua jalur masuk PTN kamu ikut aja. Ikut aja selama gratis, atau yang bayar kamu punya duit, ikut aja semuanya, coba. Pak, persentase ketetatan 9,55%, kecil, standar atau tinggi. Nah, kalau ketetatan di bawah 10% itu masih termasuk
masih termasuk kecil. Tapi di bawah 5%, menurut saya itu udah mustahil anak SMA 15 lolos. Di bawah 5%. Nanti ya, kalau yang masih bingung apaan sih 5%, nanti saya akan bikin video tutorialnya untuk ngecek. Tapi kalau masih di atas 8%, ya itu menurut saya masih ya udah nggak apa-apa, dicoba aja. Tapi kalau di bawah 5%, menurut saya mendingan ganti jurusan atau ganti kampus dengan jurusan yang sama. Kayak gitu. Udah 1 jam kita Zoom meeting. Ada lagi yang mau ditanya? Atau gini, kalau emang ada yang mau ditanya, silahkan boleh tanya di grup. Nggak usah ngerasa, nggak enak kan tanya kayak gini di grup, nanti dilihat sama teman-teman, nggak usah ya. Karena grup itu emang tujuannya untuk diskusi. Nah, tapi kalau emang kamu malu mau nanyinya personal, saya silahkan. Boleh, kemarin ada yang video call, Pak, saya mau video call berdua sama teman saya. Atau Pak, saya boleh nggak bikin grup personal untuk nanya sementara soal yang pengen kita tanyain, misalnya. Silahkan, boleh. Nah, tapi saran saya sih di grup yang utama itu angkatan, biar takutnya pertanyaan kamu tuh sama dengan pertanyaan yang mau ditanya sama teman-teman kamu, jadi ngebantu juga untuk udah terjawab. Tapi silakan boleh, nomor saya yang di grup itu, saya pasti respon kalau misalnya bisa ngerespon. Saya kebanyakan aktifnya biasanya malam, jadi kalau pagi sampai siang itu kan jam kerja, jadi silakan boleh di chat aja di WhatsApp atau boleh di Instagram nge-DM. Kalau emang saya balas pasti bisa. Kalau emang bisa balas, pasti saya balas, ya. Oke, kalau emang nggak ada yang ditanya lagi, nanti bisa lanjut via WhatsApp. Nanti kita akan rencanain lagi waktu untuk Zoom meeting. Kita bahas soal UTBK. Nanti masih ada bahas lagi soal jalur undangan masuk UIN. Ada lagi jalur undangan masuk Politeknik. Ada lagi untuk sekolah kedinasan. Masih banyak yang harus kita bahas. Jadi untuk SMPTN mudah-mudahan udah jelas. Kalau yang belum jelas silakan ditanya lagi ke saya. Ya, nanti untuk melihat ketetatan saya akan kasih tahu. Ini tadi saya buka websitenya, lagi nggak bisa diakses, nggak tahu jaringannya atau emang websitenya lagi down. Nanti saya akan kasih tahu. Oke, makasih buat hari ini. Makasih juga buat Bu Margaret dan wali kelas lain yang udah bergabung. Semoga tahun ini bisa jauh lebih banyak ya yang lolos PTN, kedinasan, dan politeknik lainnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live. Waalaikumsalam. Siap, Pak. Terima kasih Bapaknya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.